Nah, ibu-ibu masih semangat? Masih semangat. Iya, harus semangat, Bu. Masih pagi-pagi. Masih otaknya masih fresh ya. Pekerjaan di rumah jangan dulu dipikirin, Bu. Nanti kita di sini kita games dulu. Kita pertemuan P2K2 ya, Bu. Udah setiap bulannya kita akan ketemu. Nah, Ibu tentang modul 5 ini sesi ke-13 kita sudah ada di tahap ke-6, Bu. Tahap ke-6 tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Nah, sebelumnya saya minta Ibu buka buku pintarnya di halaman 10, Bu, sampai halaman 12. Ada nggak, Bu? Ada ya? Nah, tadi kan setelah dilihat tadi saya di langkah-langkah sebelumnya saya udah punya udah punya kelompok masing-masing nih. Nah, kita pakai kelompok itu lagi aja. Nah, Ibu bisa dilihat kalau yang nggak bawa bisa lihat temennya yang di pinggir ya, Bu. Berbagi aja ya, Bu. Nah, bisa dilihat, Bu. Nah, Ibu, apa, Bu, yang ada di halaman 10 sampai 12? Ada gambar ya, Bu? Ada gambar anak dan orang tua yang keadaannya memang konten disabilitas. Nah, gambar pertama ini anak kecil, bisa dilihat, Bu, ada anak kecil yang memang tangannya kecil, kemudian dia tidak bersekolah, kemudian ternyata dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, kemudian tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebayanya, kemudian dikurung di kamar. Nah, yang kedua kasusnya ternyata hidrosefalus. Ibu tahu hidrosefalus? Iya, yang kepalanya besar, Bu. Iya, yang kepalanya besar. Nah, ini bisa dilihat, nanti dibaca sendiri sama Ibu. Kemudian yang terakhir ada paraplegia. Paraplegia itu apa, Bu? Iya, Ibu tahu dibaca ya. Jadi paraplegia itu, Bu, jadi keadaan atau kondisi di mana setelah mengalami kecelakaan gitu. Jadi mungkin syarafnya yang terganggu, jadi dia tidak bisa berjalan. Yang awalnya sebenarnya dia tidak normal-normal saja, ya bisa beraktivitas dengan normal. Nah, Ibu, kan di situ ada kotak-kotak ya, Bu. Tapi kalau di saya udah ada garis-garisnya, kalau di Ibu pasti masih kosong garis-garisnya ya, panah-panahnya. Nah, Ibu di situ kan ada Pak RT, pendamping, kelurahan, posyandu, puskesmas. Nah, dibaca itu ada ya kotak-kotaknya. Instruksinya apa, Bu? Instruksinya Ibu diskusi dengan teman kelompok Ibu. Ibu diskusi tentang pemecahan masalah rujukan yang dialami oleh ketiga kasus ini. Jadi kalau misalnya Ibu punya anak atau punya keluarga yang mengalami tersebut, atau Ibu melihat tetangga Ibu seperti itu dan ingin membantu, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kalau bantu sendiri, kalau punya rezeki ya bisa ya, tapi kan itu juga tidak selalu ini. Tapi mungkin ada pertolongan ini yang mungkin Ibu bisa lakukan. Nah, Ibu diskusikan apa dulu nih tahapan rujukan-rujukannya. Nah, saya kasih waktu 10 menit. Ya. Sudah, Bu? Sudah, oke. Nah, kita bahas. Ada yang mau memaparkan hasil diskusinya? Bu Ervina gimana, Bu Ervina? Oke, kita bahas ya, Bu. Nah, ini, Bu, kasus yang pertama ini kan kasusnya kayak karena tidak diperbolehkan bermain dengan teman sebaya atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi mungkin di sini kasusnya itu ketika kita melihat tetangga kita yang punya anggota keluarganya seperti ini. Apa yang harus pertama mungkin ya, Bu, kalau dari saya kalau kita misalnya penerima PKH, kita bisa ngobrol dulu nih sama pendamping PKH. Saya punya tetangga yang kasusnya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Biasanya pendamping PKH-nya sudah tahu harus bisa menjalurkan. Nah, ketika dari ngobrol dengan pendamping, nanti diarahkan, mungkin maksudnya didampingi si orang tersebut, didatangi ke rumahnya, kemudian ngobrol dengan Pak RT-nya. Kemudian bisa ngobrol, terus diarahkan lagi, naik jenjang lagi ke kelurahan, terus bisa ke nanti rehabilitasi nanti di ini. Kemudian rehabilitasi dapat paskes yang lebih nyaman ke posyandu, atau paskes yang lebih luas nanti ke puskesmas. Nah, seperti itu. Nah, itu jalur-jalurnya ya, Bu. Nah, gitu. Nah, kemudian kasus yang hidrosefalus ini pun sama, Bu. Jadi kan setiap pertolongan, maksudnya setiap bantuan yang dari pemerintah tidak ujung-ujung ini cair ya, Bu. Ada jenjang ketika pelaporannya harus seperti apa. Nah, ini juga sama, Bu. Ketika Ibu melihat ini, Ibu bisa dulu minta tolong ke pendamping. Kalau misalnya ikatan emosional karena lebih dekat ke pendamping mungkin ya. Ngobrol sama pendamping, nanti pendamping ngobrol,
didampingi untuk ngobrol ke orang tuanya, yang maksudnya ke keluarganya, setelah ke keluarganya ke RT, ke RW, nanti ke desa atau ke pusat rehabilitasi. Nah, sebagai itu jenjang ininya. Mungkin sebetulnya orang rumahnya tidak tahu cara, karena tidak punya BPJS atau apa. Saya bingung saya nyarinya kemana. Itu kan salah satu kendala mungkin perawatan dari si anak atau anggota keluarga yang mengalami tersebut. Kemudian yang ketiga juga kasusnya gitu, Bu. Jadi memang ada jenjang rujukan penanganannya. Nah, tuh. Segitu, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih.